Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperluas jaringan kereta cepat Indonesia-Cina atau WUSH hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tak hanya sampai Surabaya, Presiden berencana agar WUSH tersambung hingga ke Banyuwangi. Proyek tersebut merupakan bagian dari visi besar untuk menyatukan konektivitas antar wilayah Jawa secara menyeluruh. Presiden mempertegas bahwa WUSH dan seluruh sistem transportasi publik tidak boleh hanya dinilai dari sisi keuntungan ekonomi, melainkan bentuk nyata pelayanan negara terhadap rakyat. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi, ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang. Dengan membuka rute WUSH Jakarta-Banyuwangi, waktu tempuh lintas Jawa diharapkan menjadi kurang dari separuh waktu perjalanan kereta konvensional. Selain efisiensi waktu, pembangunan jalur kereta cepat diyakini akan menggerakkan perekonomian daerah, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan mobilitas. Namun yang menjadi pertanyaan, jika proyek WUSH Jakarta-Banyuwangi terrealisasi, bagaimana dengan keberlangsungan ruas tol Trans Jawa dan moda transportasi lain yang sudah berjalan? Ya, masih menjadi perbincangan publik juga ya, Za, di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan kalau memang pelayanan untuk masyarakat ini nggak usah dihitung untung ruginya, lihat Betul. ada manfaatnya nggak untuk masyarakat. Betul, tadi apalagi dikatakan ini dampaknya bisa banyak nih, perputaran ekonomi, lapangan kerja, dan segala macam sesuai dengan janji 19 juta lapangan kerja itu kali ya, masuk ke sana ya. Nah, nanti akan seperti apa kalau rute dari kereta cepat ini tidak hanya sampai Bandung, tapi ke wilayah Surabaya dan juga Banyuwangi. Kita akan membahas pagi hari ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Pak Agus, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Dan juga kita bergabung bersama Ibu Ipuk Fiestian Dani, Bupati Banyuwangi. Selamat pagi, Ibu Bupati. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas Reza dan Mbak Rati. Terima kasih waktunya, Ibu. Iya. Pagi, Bu Ibu. Kita juga masih menantikan kehadiran Bang Herzaki Mahendra, staf khusus Menko Infrastruktur pada pagi hari ini. Tapi sedikit saya mau ke Ibu Bupati, pasti responnya kalau ditanya positif ya, Bu ya. Nantinya akan ada perpanjangan rute ke Jakarta Banyuwangi. Tapi bagaimana respon dan kesiapan dari daerah sendiri nantinya? Kan kita melihat PR-nya pasti banyak kan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, regulasi dan lain sebagainya. Bagaimana Ibu? Iya, terima kasih Mbak. Kalau kami terus terang Kabupaten Banyuwangi merasa terkejut ya, dan merasa bahagia juga sebenarnya ketika Bapak Presiden menyebut Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu daerah yang menjadi sasaran pembangunan proyek WUSH ke depan gitu. Dan kami tidak menyangka Bapak Presiden menyebut Kabupaten Banyuwangi, dan bahkan mungkin sampai ke Banyuwangi seperti itu. Ini kami sikapi dengan rasa bahagia tentu, dan juga mungkin kami melihatnya dari manfaat strategisnya Mbak. Karena memang Banyuwangi itu kan di ujung timur, paling timur Pulau Jawa. Sehingga mungkin jika proyek ini bisa terjadi, ya maka akses Jakarta Banyuwangi ini bisa banyak mempermudah aktivitas, tidak hanya bagaimana kita melipat ya jarak dan ruang waktu, tetapi juga sektor-sektor lain juga pasti akannya terdampak gitu. Kayak seperti tadi disampaikan, ekonomi, lalu juga pemerataan pembangunan daerah, lalu juga ada pariwisata dan sosial budaya. Tentu ketika memang nanti proyek ini berjalan dan masuk dalam perencanaan nasional, ya kami di Kabupaten Banyuwangi siap untuk terkait dengan masalah lahan itu mungkin nanti dari pemerintah pusat ya pasti akan ada solusi terkait itu. Oke, baik, saya ke Pak Agus. Pak Agus, ini kalau Presiden udah ngomong begini berarti kan hitung-hitungannya udah ada. Kalau dari pengamatan Anda, untung ruginya apa sih diperpanjang sampai dengan Banyuwangi? Gini, mau perpanjang sampai Papua juga nggak masalah. Ya. Tapi kan saya perlu terima kasih pada Presiden dengan two thumbs up-nya bahwa dia ambil alih persoalan HUB. Jadi selesai harusnya, tidak ada polemik lagi. Ya kan, sudah diambil. Nah, perkara bagaimana tadi Anda tanya, dananya sebanyak, ya kita serahkan pada Presiden, dia akan bertanggung jawab kan. Dia akan memanggil menterinya dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu belum jelas. Nah, kalau mau ditarik ke Banyuwangi boleh-boleh saja. Kan
paling tidak kalau Bu sampai sana saya bisa makan nasi tempong bunuh itu makan pulang. Hanya, itu, Bu, Ibu, hanya 4 jam ya Pak dari Jakarta ya. Nah, tetapi persoalannya sekarang itu kan ke sana itu ada satu penerbangan kalau saya tidak salah, satu kali penerbangan, kemudian kereta yang dari Surabaya atau Jakarta ke Banyuwangi itu kosong. Nah, ini yang perlu Pemda misalnya membangkitkan apa yang membuat orang mau ke Banyuwangi. Kalau saya mau makan nasi tempong bunuh itu, nah yang lainnya terserah macam-macam. Mungkin dari Banyuwangi nanti mampir ke Banyuwangi sedikit terus ke Bali kali Pak. Dan nyebrang ke Bali, tapi kan juga lama, kapalnya kan juga masih juga tidak terlalu baik. Nah jadi sekali lagi ya kita tunggu, karena saya berharap polemik ini sudah selesai, ya pokoknya kan siapa yang mau tanggung jawab, kan saya itu bilang, duduklah sama-sama antara Menteri Keuangan dan DPR Komisi 11, mungkin tambah Komisi 5. Tapi sudah diambil alih dulu lebih dulu Presiden, ya sudah selesai. Tinggal dibahas bagaimana itu. Dan karena kosnya tinggi sekali. Kosnya tinggi dalam arti nantinya kalau untuk diperpanjang ke Banyuwangi ya Pak? Ya sekarang pun sudah tinggi, kan tinggal dikalikan saja berapa kilometer, per kilometer kan bisa dihitung. Dan tahun depan ini, dan sekarang sudah mulai, saya cek kemarin, itu masuk ke overhaul si keretanya. Itu mirip-mirip pesawat, mahal. Ya kan, banyak hal. Bayar sewa frekuensi menjadi lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang harus dihitung. Tapi masih mungkin nggak sih kita masih ada untungnya Pak di situ? Nggak ada, kalau di seluruh dunia kereta itu nggak ada yang untung. Nggak ada yang untung, jadi memang mengandalkan yang tadi sosial tadi, ya harus pemerintah itu, atau misalnya kayak Hong Kong, itu kalau yang komuternya dia kan dari properti, karena hampir semua properti di Hong Kong milik MTR. Nah kita mau TOD-nya mau apa? Ya kan, sejak Jakarta ke sana TOD bagaimana tadi menyerap tenaga kerja, ya didesain dulu, jangan buru-buru. Yang kemarin kan TOD-nya juga didesain tapi ternyata ya nggak ada kan, karena terlalu pendek. Desain Kerawang, ada outlet. Nah, tapi outletnya mahal, diskonnya cuma 20%, nggak ada orang sana. Outlet itu di mana-mana minimal 50%. Atau perumahan dekat Tegaluar? Juga nggak laku kan, jauh di mana-mana, banjir lagi. Nah, maksud saya, itu dianu dulu lah. Jangan terburu-buru, karena kita itu semangat mau dibikin segala macam. Proyek antar gua korupsi, kan gitu. Itu yang menurut saya, hati-hati. Nah, pelajarannya kan ada hikmahnya pasti dari kejadian yang kemarin begitu ya. Apa yang harus dipelajari supaya tidak terulang lagi di pembangunan yang nantinya? Ya pasti selain visibilitas teknis lingkungan, juga antropologi sosialnya harus dihitung, karena masyarakat itu yang mana yang mau disasar. Terus dia mau berhenti di mana? Kalau waktu bangunnya pasti kerjanya banyak, ya kan? Tetapi setelah itu masa kereta cepat berhenti? Mau di mana? Betul. Ya kan? Terus kan harus bebaskan lahan. Kan banyak yang membandingkan yang di Arab Saudi sama kita kan beda. Sana nggak lahan, nggak bayar, dia at grade, kita elevated, terus kita calonnya nomor 1 di dunia, ya terus bagaimana? Ya kan, itu yang harus dihitung betul, please, supaya Pak Presiden kan sudah ambil alih, jangan jeblosin Presiden gitu. Pak mungkin nggak, tapi kalau untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, Jakarta-Surabaya, Jakarta-Banyuwangi ini nantinya akan ada gerbong khusus untuk mengangkut barang ringan begitu, seperti yang Shinkansen di Jepang punya cargo compartment. Pokoknya sekarang ada aja juga nggak penuh, mau di siapa? Jadi nggak bisa tuh ya ikutan? Ya mungkin bisa sih, mungkin saja, secara teknologi kan mungkin. Tetapi kan itu tidak didesain begitu, silakan aja didesain. Nah, tapi masalahnya barangnya diangkut ada nggak? Terus hitung, Jakarta Banyuwangi atau Jakarta Surabaya lah, itu kan utamanya adalah pesawat. Iya. Ya, tapi saya tadi ngecek tiket pesawat ke Jakarta Banyuwangi 3 juta. Ya memang mahal, kan cuma ada satu penerbangan kan. Nah itu 3 juta, terus kita waktunya, bandara kan selalu di luar kota. Kalau stasiun kan di sini, nanti akan balapan, kanibal dengan kereta cepat. Di negara lain itu diatur. Di kita ada satu maskapai yang punya 24 jam terbang atau 12 jam terbang izin. Jadi gimana? Kalau itu nanti pasti mati dia. Oke, baik. Ya, itu yang harus dihitung. Tolong please dihitung timnya Pak Presiden. Oke, saya ke Bu Ipuk. Bu Ipuk, sudah ada pembicaraan belum sih dari pusat setelah statement diberikan sama Pak Presiden kemarin? Dan kalau kita bahas mengenai transportasi menuju Banyuwangi, tadi kan sudah dikatakan bahwa kereta dari Surabaya Banyuwangi masih belum ada, tapi penerbangan dari Jakarta juga cuma 1 begitu, walaupun ada bandara di sana, tapi kan ternyata kosnya cukup tinggi begitu. Bagaimana strategi Anda, Bu Ipuk? Iya, sampai saat ini memang kami belum ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, tetapi bagi kami jika memang proyek bus ini bisa
terwujud sampai ke Banyuwangi, ini bisa menjadi salah satu pilihan moda transportasi tidak hanya untuk ke Banyuwangi saya rasa, tetapi bagaimana menghubungkan Jawa dengan wilayah Indonesia Timur. Dan tentu dari proyek ini juga nanti tidak hanya Banyuwangi sekali lagi yang mendapatkan manfaat, tetapi jalur Jakarta Banyuwangi ini nanti tentu pasti akan melewati daerah-daerah lain, dan tentu daerah-daerah lain inilah yang dilewati ini juga pasti akan mendapatkan manfaatnya dari itu. Memang selama ini untuk menuju ke Banyuwangi kami ada kereta api. Ada kereta api jurusan dari Jogja ke Banyuwangi, lalu juga dari Jakarta ke Banyuwangi, dari Surabaya juga ke Banyuwangi, dan dari Malang ke Banyuwangi. Dan saat ini memang keinginan masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api ini sangat tinggi dan selalu penuh. Apalagi jurusan Jakarta Banyuwangi ini selalu penuh okupansinya, sehingga ketika nanti memang ini ada WUS, ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat tentunya, terutama yang memiliki keterbatasan waktu. Terkait dengan pesawat juga begitu sama. Alhamdulillah Surabaya Banyuwangi ini juga sudah ada 4 kali dalam seminggu, dan alhamdulillah okupansinya juga di atas 50%. Dan Jakarta Banyuwangi juga memang masih baru 1, ya semoga nanti ini juga akan dan selalu penuh, dan akan ada tambahan lagi kami berharap dari maskapai yang nanti akan masuk ke Bandara Banyuwangi. Jadi saya rasa kalau kita bicara terkait dengan WUS yang akan dibangun sampai ke Banyuwangi, ini memang kami merasa bahwa ini proyek jangka panjang, dan ini adalah bagian dari bagaimana isu transportasi yang mahal, lalu yang tidak mencukupi bagi masyarakat, semakin bertambahnya jumlah penduduk. Mudah-mudahan ini bisa jawab dengan adanya proyek WUS ini bagi kami di pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tentu saja sekali lagi bukan hanya Banyuwangi yang menerima manfaat, tetapi juga daerah-daerah yang dilewati atau menjadi jalur dari WUS Jakarta Banyuwangi. Baik. Bu Bupati, kita tahan dulu, kita karena sudah bergabung dengan Bang Herzaki Mahendra. Selamat pagi Bang Herzaki, Assalamualaikum. Bang Herzaki, halo. Ya, boleh di-unmute Bang, biar suaranya terdengar jelas. Selamat pagi. Oke, nampaknya kita juga akan terus menghubungi Bang Herzaki Mahendra. Lanjut lagi ke Bu Bupati, kalau berbicara mengenai, tadi kan dikatakan, oke ini nampaknya Bang Herzaki sudah bergabung. Selamat pagi Bang Herzaki, Assalamualaikum. Halo Bang. Oke, baik. Nampaknya kita akan perbaiki komunikasi dengan Bang Herzaki, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Nanti kita akan lanjut perbincangan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Bang Herzaki Mahendra. Bang, kalau berbicara mengenai progresnya saat ini setelah adanya statement dari Bapak Presiden, progresnya sudah sejauh mana? Karena kalau dari pemerintah daerah, Ibu Bupati mengatakan belum ada komunikasi juga antara Banyuwangi dan juga pemerintah pusat. Ya, tentunya begini, Mbak. Kita kan kalau kemarin perbincangan antara Pak Presiden dengan Pak Menko AHY itu arahan dengan tegas dan jelas. Satu, yang dibicarakan adalah sistem konektivitas nasional. Yang kedua, spesifiknya mengenai sistem kereta api nasional. Bagaimana agar kita tidak hanya terfokus pada Jakarta-Bandung, tapi bagaimana agar kereta api ini ya wujudnya itu ada keadilan, ada pemerataan pembangunan antar wilayah. Bagaimana agar kereta api ini tidak hanya dirasakan untuk di Jawa sentris saja. Bagaimana agar kereta cepat ini tidak hanya Jakarta-Bandung, bisa sampai juga Surabaya, bahkan Banyuwangi. Dan juga ada master plan agar ini bisa dirasakan juga di Sumatera, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Karena bagaimanapun kita tahu hari ini kereta api ini sangat strategis gitu. Ya, hari ini ada hampir 500 juta pelanggan kereta api se-Indonesia. Nah, ini yang kita lihat, yang terutama memang terpusatnya di Jabodetabek. Makanya kenapa kemarin kemudian Pak Presiden menambah ada 30 gerbong sesuai dengan permintaan dari PT KAI agar penumpang atau pelanggan dari kereta api itu bisa jauh lebih nyaman lagi gitu. Nah, dan selama ini kan kurang, istilahnya itu dukungan kepada kereta api ini kan kurang tuh. Itu yang disampaikan oleh Pak Presiden. Pak Presiden ingin menunjukkan gestur bahwa ini kan
namanya kan mass transit ya ini. Ini kan transportasi massal ini yang perlu ada perhatian lebih gitu. Ini satu hal yang ingin beliau lakukan. Yang kedua, beliau juga ingin menunjukkan perlu adanya keterpaduan antar moda, antara transportasi darat, laut, dan udara. Dan selama ini kan ya kalau kemarin dan antara misalnya bisa mensubsidi Garuda, ya kan? Nah, sekian banyak. Nah ini yang beliau ingin lakukan. Hari ini transportasi kereta api ini banyak loh penggunanya, bahkan jauh lebih banyak gitu. Nah beliau ingin menunjukkan keberpihakan ini gitu kepada transportasi kereta api juga gitu. Nah bukan hanya kereta api saja, tapi juga kereta cepat. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin dong kita hari ini hanya berhenti Jakarta Bandung. Karena kita tahu kalau kereta cepat ini kalau ingin kita berbicara mengenai teknologi ya akan sangat baik kita bisa sampai ke Surabaya dan ke Bandung. Kita tidak hanya berbicara mengenai kalau konteksnya itu kan transportasi bukan hanya memindahkan penumpang, tapi juga memindahkan logistik. Ada peta jalan yang hari ini sedang Bang Herzaki dirancang. Ada undang-undang, ya. Baik. Halo. Ya, tapi ada beberapa poin yang juga menjadi perhatian berbagai pihak terkait nantinya apakah ini juga bisa menguntungkan walaupun kita melihat dampaknya terhadap masyarakat. Seperti contohnya yang di wilayah Jakarta Bandung saja, di Tegaluar ataupun area-area sekitarnya juga perekonomiannya belum tumbuh. Baik sisi properti, kemudian juga mungkin stasiunnya dan lain sebagainya. Ini harus dipikirkan secara matang-matang, Bang. Langkahnya nanti akan seperti apa? Apakah pembangunannya di wilayah Jakarta, Surabaya dulu sampai benar-benar ekonomi di sekitar tumbuh atau bagaimana? Nah, inilah yang kemudian juga sedang dalam proses ya. Dalam 1 tahun ini kami di Kemenko Infra juga ya diminta oleh Pak Presiden untuk memikirkan itu. Ada konsep misalnya terkait dengan TOD itu. Ya, bagaimana agar di stasiun itu ada integrasi di lingkungan sekitarnya. Nah, sedang kita bahas juga bagaimana kemudian kan ada pembukaan yang selain ini di Halim bagaimana bisa lebih berkembang, bagaimana Tegaluar agar bisa berkembang. Lalu kemudian ada pembukaan stasiun di Halim. Mohon maaf, di Karawang. Di Karawang ini bagaimana bisa terkoneksi juga dengan lingkungan di sekitarnya. Nah ini proses semua, tapi kan kita tidak bisa hanya berhenti di sini. Pada saat, ini kalau belum selesai, lalu kita berhenti di sana. Enggak juga, ini kita harus terus jalan juga, ada roadmap-nya. Makanya kita saat ini sedang ada namanya undang-undang ya, transportasi nasional, ada undang-undang logistik nasional. Lalu kita juga sedang merancang yang namanya RPP kereta cepat. Lalu kita juga sedang menyusun yang namanya komite kereta cepat. Bagaimana ini semua terintegrasi semua. Kita harus jalan cepat ini terkait dengan ini gitu. Ya, sedang dihitung semua ini. Makanya 1 tahun ini kita sedang bekerja semua merancang betul gitu. Bagaimana agar tadi lagi-lagi ini bisa benar-benar menumbuhkan tadi. Karena tadi yang disampaikan Pak Prabowo kepada Pak Menko AHY itu fokusnya bagaimana kita bisa membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru di setiap titik yang dilewati. Ini bukan sekedar transportasi, ini kan bukan hanya transportasi, tapi bagaimana bisa membantu pertumbuhan ekonomi. Ini berbicara mengenai pemerataan pembangunan, ini berbicara mengenai keadilan. Nah, ini yang menjadi penting gitu di sini. Nah nanti ada selain kereta cepat ini akan ada nanti kereta semi cepat. Nanti kita juga akan ada reaktivasi rel-rel yang lama itu juga gitu. Ini satu kesatuan semua untuk jalur logistik sehingga beban jalan raya tadi terkait untuk logistik akan terkurangi juga gitu. Nah, ini tentu akan terkoneksi juga, akan kita komunikasikan juga nanti dengan pemerintah daerah. Ini ada tahapan-tahapannya itu. Ada tahapan-tahapannya, tapi kan tentu Presiden menyampaikan itu di publik. Nah, itu lebih kepada ingin menyampaikan bahwa kita ini ada peta jalannya ke depan. Ya kan begitu. Kita ini bukan hanya memikirkan Jakarta Bandung. Itu kan pesan utamanya di situ sebenarnya. Yang kita pikirkan nasional. Baik. Makanya beliau kemudian sampai kita sudah dapat poinnya. Bisa aja gitu. Baik. Pak Agus, gimana katanya? Roadmap-nya sudah jelas, nantinya akan ada kereta semi cepat, rel-rel lama akan digunakan kembali untuk proses logistik, nggak cuma ngangkut manusia aja kok. Iya, memang betul. Itu sudah lama direncanakan gitu ya. Cuman yang sekarang adalah yang kita perlu cari, kan kita berbicara kereta cepat kan tidak bisa berhenti di stasiun-stasiun seperti yang kereta sekarang. Artinya kan dia minimal itu 200 km baru bisa berhenti. Nah, di daerah mana itu yang kan? Itu saya belum lihat roadmap-nya. Bukan roadmap lah, itu perencanaannya. Ya. Kemudian apa di situ? Bangkitan ekonomi mau apa? Itu kan harus dipikirkan. Kan nggak mungkin dia berhenti di Brebes. Ya kan, nggak bisa. Pasti paling tidak Semarang kalau dia lewat utara.
Ya kan, sebelum Surabaya berhenti berapa? Palingnya 3-4 kali sudah, 3 kali lah. Nah, untuk lihat efisien. Kalau angkutan logistik di kereta sampai hari ini belum efisien karena masih pakai truk. Gitu. Karena kenapa pakai kereta yang belum dipikirkan itu bahwa kita dry port itu maksudnya bukan kalau port biasanya kan basah ya, laut. Yang dry itu barang jadi double handling. Dari pabrik bawa truk, taruh situ, naik kereta. Nah itu kosnya belum terpikirkan. Kita undang-undang soal logistik itu belum juga beres-beres. Nah, jadi banyak sekali makanya PR yang harus dilakukan. Kalau koneksi buat kereta cepat seperti di Jepang, di Eropa itu ada beberapa stasiun yang berpapasan dia turun lalu dia naik kereta reguler. Itu juga harus dipikirkan. Karena kereta yang sekarang itu relnya 1067. Yang ini pasti 4035. Jadi hal-hal berbeda ya kan, yang 10, yang 14 ini kan beda lebarnya. Artinya mau dijajarin di mana? Itu kan perlu jadi teknisnya harus dipikirkan betul karena ini mahal ya, jadi direncanakan dengan baik dan harus multi years, nggak mungkin cepat. Kayak tadi Bupati sudah ngomong Pak Prabowo ya belum lah, orang baru kemarin ngomongnya gitu loh. Jadi harus ada yang masuk akal dalam berpikir strukturnya. Gitu. Iya. Jadi memang akan membutuhkan waktu yang cukup lama begitu ya sebenarnya untuk pembangunan ini secara matang nantinya. Sangat lama dan harus bertahap. Ya. Pak, tapi dari sisi Anda Pak kalau melihat paling possible lewat jalur utara atau selatan, terus titik-titik mana yang sebenarnya itu harus teknis bacanya ya. Saya tidak itu sudah ada memang jalur selatan utara. Seperti apa yang utara itu sudah double track sampai ujung sana. Nah, sini belum, sebagian sepotong-sepotong. Saya katakan tadi mau di mana? Kalau tadi konektivitasnya ada harus jajar. Ya, misalnya 1067 1435 itu berbeda. Bagaimana bangunnya. Jadi semuanya harus diatur. Jangan diaturnya begitu nyampe situ dipikirkan, nggak bisa karena kan itu urusannya sampai Banyuwangi. Iya, coba Bang Herzaki bagaimana tanggapan Anda? Ya, sepakat. Ini tentu jangka panjang, tidak bisa setahun 2 tahun. Proses panjang, makanya dalam setahun ini kita sedang merancang semuanya. Udah dengan berbagai pihak ya, kita sudah kumpulkan, sudah kita diskusikan, ya kita rancang bersama. Ya. Kita ingin apa yang menjadi pembelajaran. Tentu WUS itu kan Jakarta Bandung itu pertama kali namanya berbicara mengenai kereta cepat. Nah, banyak pelajaran yang kita dapat selama bertahun-tahun ya, baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaannya kan begitu. Nah, kita ingin agar apa yang menjadi pembelajaran dari pengelolaan WUS itu juga kemudian bisa menjadi bahan bagi kita dalam langkah maju ke depan. Apa yang baik tentu akan kita lanjutkan, apa yang kurang sebelumnya tentu tidak akan kita lakukan lagi. Dan apa yang belum kita lakukan agar ini bisa semakin maju ke depannya tentu akan kita lakukan lagi ke depan. Ini pembelajaran besar bagi kita. Hari ini itulah yang kemudian menjadi bahan-bahan kita. Ada beberapa opsi memang, tentu opsi-opsi ini kan tentu tidak bisa kita buka ke publik dulu. Ya kita tahu lah ini namanya Indonesia kan. Kalau kita bilang, oh nanti lo jalur ini mendadak harga tanah jadi mahal semua sekitar situ kan gitu. Ya kan? Nanti ada pembebasan lahan segala apa. Ya kita mesti memahami juga nih situasi kayak gini, ini Indonesia kan begitu. Sehingga hari ini opsi-opsi ini masih terus kita rancang. Terutama kita masih diskusi panjang juga dengan teman-teman KA ini. Karena salah satu concern kita kan juga ada dengan teman-teman KA ini. Ada kereta masa tadi, ada cepat, ini ada nanti yang akan dirancang semi cepatnya juga gitu. Ya, ini kan semua terintegrasi. Jadi kereta cepat ini tidak jalan sendiri. Ini semua terintegrasi. Dan tidak jalan sendiri. Nah, makanya kan tentu salah satu stakeholder utamanya adalah teman-teman KAI tadi gitu. Bagaimana nih, kalau misalnya utara bagaimana dengan kereta yang hari ini sudah ada. Kalau lewat jalur yang selatan bagaimana. Nanti kalau misalnya belok ke arah, nanti kalau misalnya utara dulu lalu ke selatan, nanti beloknya di mana nih, lewat mana. Nah, ini semua ada visibilitas tadinya. Ya, ada hitung-hitungannya semua dan ini ada mana yang akan menjadi fokus dan prioritas. Dan ini sudah ada sebenarnya sebelumnya, hari ini lagi dikaji ulang semua, lagi dicek kembali semua. Lagi dipastikan semua, terhadap pertimbangan. Termasuk tadi, mengapa kemudian ada penambahan sampai ujung kita ke Banyuwangi. Karena tadi kita ingin menemukan sentra-sentra yang baru tadi, dan kita ingin memaksimalkan semua ini sampai ke ujung Pulau Jawa. Seperti kata Pak Prabowo, kalau yang sampai Surabaya, itu dulu, itu yang lama. Kalau saya maunya sampai Banyuwangi. Nah, itu kan contoh. Ya kan? Nah, ini ada banyak pertimbangan yang kita lakukan. Ya, sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Agus Pambagio tadi, ini setiap titik berhenti itu banyak perhitungannya. Ya, harus dihitung betul dengan matang karena kereta cepat ini tidak istilahnya itu beda nih
teknologinya. Dan lagi-lagi setiap titik itu kita juga ingin lakukan istilahnya itu kayak tadi, contohnya kayak TOD tadi, kita ingin kayak ya di Jepang, kita ingin kayak di Singapura itu jadi tumbuh juga di stasiunnya ini gitu. Benar-benar ada bermekaran pusat ekonomi baru gitu. Bukan hanya sekedar stasiun. Bang Zaki, begitu. Baik, pertimbangannya sudah dihitung belum? Ini kan termasuk barang mewah ya Bang ya. Kalau Jakarta Bandung aja nilainya sudah sampai 350.000 begitu. Nanti sampai Banyuwangi jumlahnya berapa? Target pasarnya, target penumpangnya seperti apa? Ini sudah ada hitung-hitungannya berarti Bang ya? Bahwa ini bukan akan menyasar kepada semua warga begitu. Ya tentu. Tapi justru karena panjang inilah tingkat keekonomiannya jauh lebih baik ini dibandingkan jarak pendek. Kereta cepat ini justru kalau panjang ini tingkat keekonominya lebih baik dibanding kalau jarak pendek gitu. Ya, nah, disitulah perbedaannya. Kereta cepat di luar negeri kan juga seperti itu. Makin panjang itu makin baik malah. Nah, tingkat keekonomiannya. Ya, nah, kira-kira seperti itu. Tapi nanti pada waktunya nanti akan kita sampaikan. Ya, ada hitung-hitungannya. Sudah banyak yang masuk malah. Memang kalau kita tahu ini kan bukan baru kali ini. Ya, di era pemerintahan sebelum-sebelumnya juga sudah ada itu proposalnya. Sudah ada hitung-hitungannya. Sudah ada bahkan seperti apa skema-skemanya itu gitu. Nah. Makanya kemudian dalam setahun terakhir pun kita sedang menjajaki itu, benar-benar mendalami. Nah, apalagi setelah ada arahan Pak Presiden, tentu ini tim ini bekerja makin ngebut nih, gitu. Nah, dalam setahun ini kita juga sedang menyiapkan kerangka hukumnya, gitu. Oke, baik. Tapi juga sudah dipertimbangkan oleh pemerintah, Bang, nantinya jangan sampai menggerus dari pesawat, kemudian juga dari kereta api yang saat ini sudah existing. Kemudian juga mungkin pengguna tol nantinya yang memang sudah biasa menggunakan tol. Sudah dipikirkan belum? Jangan sampai kalau kata Pak Agus nih kanibal nih, saling makan nih nantinya penumpangnya. Betul, itu makanya kemudian ini semua terintegrasi. Ya, ini semua terintegrasi, ada pasarnya masing-masing tadi. Makanya kami sampaikan ini bukan hanya untuk penumpang tetapi juga untuk logistik gitu. Sudah kita cek, sudah kita lihat. Ya, makanya tadi apakah lewat utara full, apakah lewat utara selatan, apakah lewat selatan. Ini semua lagi-lagi kita berbicara sistem transportasi ya secara terintegrasi. Mana? Ini kan tentu ya kita berbicara mana yang istilahnya itu lebih optimalnya di mana nih gitu. Kita berbicara dengan semua pihak nih. Nah, ini makanya ada roadmap-nya tadi terkait dengan sistem transportasi nasional, terkait dengan sistem logistik nasional gitu. Ya tentu akan ada pengurangan di mana, nah, tapi akan ada pengalihan juga gitu, ya. Nah, ini semua kita akan perhatikan, makanya kemudian di sini kan kita Menko Infra, di bawah kita ada teman-teman PU, ada Kementerian PU, ada Kementerian Perhubungan. Nah kita juga koordinasinya dengan teman-teman BUMN terkait juga gitu ya, BUMN yang terkait dengan perhubungan gitu, pengelolaan. Nah ini semua kita komunikasi terus, kita hitung bersama, ini ada timnya, jadi lintas kementerian dan lintas lembaga gitu. Yang penting Pak Prabowo pesannya jelas, ini semua untuk rakyat. Kita pastikan bahwa pelayanan rakyat adalah yang utama, libatkan semua sektor, gitu. Ya, Pak Agus, sudah 1 tahun katanya dibicarakan semua, lintas sektor segala macam sudah hampir siap nih untuk pembicaraan mengenai ini. Gimana Anda ngelihat? Bukan hampir siap, masih berproses, Mas. Masih panjang ini. Iya, selama setahun kemarin kan sudah dibicarakan begitu ya konsepnya. Ya, harus ada anunya peta jalannya, ya harus jelas karena ini hati-hati, ini proyek mahal, proyek prestigius dan tentu pasti akan dibutuhkan masyarakat. Nah, lalu sampai dihitung tadi tarif dan sebagainya, itu kan detail dan tidak bisa langsung begitu. Kan baru kemarin Presiden ngomong terus Anda tanyakan itu pasti nggak ada yang bisa jawab, ya. Jadi, nah hal itu yang saya bilang hati-hati, pelan-pelan supaya semua apa yang masuk di situ secara teknis, non teknis itu dihitung, finansial terutama. Ya, dan bagaimana nih hasil restructuring dengan Cina kan juga belum. Nah, itu dibereskan dulu. Nanti dia berapa sambil ditanya, lo mau bayarin lagi enggak? Kalau enggak kemana? Kalau beda keretanya yang buat, hati-hati karena konektivitasnya software itu suka tidak kompak. Nah, jadi itu juga harus dihitung. Artinya kalau sini Cina mau terus Cina itu paling aman. Tapi dilihat bagaimana finansialnya. Kalau tidak, tentu konektivitasnya harus smooth, tidak nanti problem terus. Sudah banyak contohnya di kita yang nyomotnya kiri kanan. Karena merek itu pun tidak mengambil sendiri TKDN-nya terbatas, dia bisa kemana-mana. Nah yang penting adalah nyawa itu nyambung nggak.
Kalau itu enggak akan problem besar. Seperti itu. Lalu juga regulasinya. Hari ini kereta cepat belum lengkap regulasinya. Terutama untuk ngetes dan sebagainya. Tolong itu dilengkapi. Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan kerja keras karena Presiden sudah ngambil posisi. Jadi Menteri Perhubungan dan Antara, terus mana lagi? Dan DPR juga harus siap. Jadi kalau mendebat atau memanggil eksekutif, pertanyaannya bermutu gitu. Jangan asal teriak lalu memojokkan, itu nggak betul. Karena itu tidak membangun kerjasama yang baik dengan eksekutif. Itu menjadi penting. Jadi kalau itu masih berantakan kayak sekarang, saya ragu. Harus ada roadmap-nya, kemudian juga regulasinya diperkuat, dan juga tadi dikatakan ya kita pengennya matang ya, nggak usah buru-buru, tapi yang penting rampung dan juga bermanfaat untuk masyarakat. Beranu aja, bersahap aja. Ya. Saya mau terakhir ke Ibu Bupati, ini nantinya juga akan mendorong konektivitas antara wilayah khususnya ke Banyuwangi, kemudian juga nantinya pastinya memudahkan logistik, mendorong pariwisata dan lain sebagainya. Terakhir dari Anda, Ibu. Ya, bagi kami tentu pasti nanti ketika ini terwujud, maka dampaknya sangat dirasakan oleh daerah. Dan dalam waktu dekat kami juga pasti akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan program ini, dan tentu nanti kami siap untuk mendukung program ini bersama dengan daerah-daerah lain tentu. Dan bagi Banyuwangi dan juga bagi daerah-daerah lain tentu ini membawa banyak manfaat terkait dengan lapangan pekerjaan, karena dengan konsep yang modern ini pasti membutuhkan tenaga kerja yang juga banyak. Lalu juga ini menjadi salah satu bagian dari alternatif transformasi premium yang ada di Jawa tentu dan yang ada di Indonesia, dan ini menjadi branding daerah menurut saya jika ini bisa terwujud. Dan tentu dari terwujudnya program ini maka ada efisiensi baik efisiensi waktu maupun juga efisiensi dalam hal biaya, sehingga saya rasa terwujudnya jika ini memang nanti menjadi masuk dalam perencanaan pemerintah pusat, maka ini menjadi hal baru bagi Indonesia, terutama wajah baru bagi pariwisata Indonesia. Karena selama ini belum ada kereta cepat yang seperti di daerah di negara-negara maju yang memiliki kereta cepat dan memudahkan para wisatawan untuk berkunjung dari satu daerah ke daerah yang lain. Jadi ketika nanti ini terwujud, maka mungkin ada connectivity dari semua kabupaten yang dilewati, terutama antara Jakarta dan Jawa. Harapannya seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ipuk, Bupati Banyuwangi, dan juga Pak Agus Pambagio dan juga Bang Herzaki Mahendra yang sudah bergabung pagi hari ini. Harapannya juga kereta cepat ini nantinya kalaupun sampai Banyuwangi sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto, lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat dan dipikirkan secara matang-matang sehingga tidak ada rugi-rugi yang biasanya dibahas dalam kereta cepat Jakarta-Bandung. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu, juga sehat selalu. Assalamualaikum.